Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Prasetyo Ramadan dari Prodi TI B4J. Oke, pertama-tama di sini saya akan membacakan bagian abstrak. Langsung aja ke bab 1, metodenya punyanya sendiri ya. Oh, oke Bu. Mas juga tadi itu satu dulu baru satunya. Oke. Definisi metode EDAS. Metode EDAS adalah metode pengambilan keputusan multikriteria yang mengevaluasi alternatif berdasarkan jaraknya terhadap solusi rata-rata. EDAS menghitung jarak positif dan negatif dari setiap alternatif terhadap nilai rata-rata setiap kriteria. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan pemeringkatan yang objektif berdasarkan data numerik dan bobot kriteria yang relevan. Kemudian pada bagian kedua yaitu pembahasan studi kasus seleksi konten YouTube dengan metode EDAS beserta implementasi perhitungannya. Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah seleksi konten YouTube yang sesuai untuk anak usia dini. Metode EDAS diterapkan pada 10 alternatif konten populer seperti Omar dan Hana, Cocomelon, dan Upin Ipin, menggunakan 5 kriteria: menghibur, tidak mengandung unsur pornografi, meningkatkan wawasan, tidak mengandung unsur kekerasan, dan bersifat kreatif. Setiap alternatif diberikan penilaian skala 1 sampai dengan 5, kemudian dihitung nilai jarak positif dan negatifnya terhadap nilai rata-rata masing-masing kriteria, dikalikan bobotnya dan dinormalisasi untuk memperoleh skor akhir. Matriks keputusan menyusun nilai-nilai awal dari setiap alternatif terhadap setiap kriteria penempatan bobot menggunakan metode ROC. Bobot tiap kriteria diperoleh sebagai berikut: C1 sama dengan 0,457, C2 sama dengan 0,257, C3 sama dengan 0,157, C4 sama dengan 0,90, C5 sama dengan 0,040. Menghitung nilai rata-rata kriteria bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian alternatif dengan skor AS tertinggi dianggap sebagai konten yang paling layak untuk anak usia dini. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Omar dan Hana memperoleh peringkat pertama, diikuti oleh Munki Entrang, dan yang terakhir Upin dan Ipin. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke Excel-nya. Jadi di sini saya buatkan dua tabel. Yang pertama tabel kriteria dan yang kedua tabel alternatif. Tabel kriteria berisikan C1, C2, C3, C4, dan C5 yang berisi menghibur, tidak ada unsur pornografi, meningkatkan wawasan, tidak ada unsur kekerasan, dan bersifat kreatif. Dengan kategori semuanya yaitu benefit. Kemudian di bawahnya terdapat tabel alternatif yang dimana berisikan A1 sampai dengan A10 yang disesuaikan dengan 10 alternatif konten populer yang ada di YouTube sesuai dengan jurnal tersebut. Setelah itu kita langsung aja bagaimana cara menentukan nilai average atau nilai solusi rata-rata. Ini didapatkan berdasarkan dari tabel alternatif dan kriteria yang sesuai dengan jurnal. Jadi di sini untuk mencari nilai 4,2 kita harus memasukkan rumus average. Di sini kita coba ketikkan saja. Sama dengan sum buka kurung B3 sama dengan B12 tutup kurung dibagi dengan 10. 10 ini adalah total alternatif konten yang ada. Nah, kemudian didapatkanlah nilai 4,2 tersebut. Untuk langkah berikutnya, di sini kita akan menentukan nilai PDA.
Untuk menentukan nilai PDA, kita perlu membedakan benefit dan cost. Dikarenakan di sini semua kategorinya berisikan benefit, maka kita akan menyesuaikan dengan rumusnya. Untuk rumus benefit di sini adalah PDA IJ max 0, XIJ dikurangi AVJ dibagi AVJ. Dengan memasukkan rumus tersebut, kita akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan A1-nya, yang dimana A1-nya berisikan 0,190476. Oke, di sini kita coba masukkan rumusnya yang sesuai dengan rumus PDA. Jadi tiap-tiap tabel yang ada di sini saling berkaitan, sehingga untuk mencari nilai PDA di sini kita juga harus mengetahui nilai maksimumnya, yang dimana nilai maksimum tersebut akan kita masukkan ke dalam rumus agar mendapatkan nilai yang sesuai dengan A1 tersebut. Nah, sambil mengetikkan rumus di sini yang agak panjang bisa dibilang, kita harus mengingat-ingat terlebih dahulu apa-apa saja yang harus dimasukkan. Karena jika kita salah spasi atau huruf kecil dan huruf besarnya, rumus tersebut tidak akan dapat sesuai nilainya seperti pada tabel. Jadi kita harus menuliskan rumus tersebut secara detail dan tepat agar nilai tersebut bisa sesuai seperti pada tabel A1 berikut.
Oke, jadi di sini kita masih melanjutkan penulisan rumus yang menurut saya cukup panjang dan harus tepat. Oke, di sini kita harus menyesuaikannya terlebih dahulu. Nah, setelah sesuai dan tepat semuanya, baru kita lakukan enter saja di sini dan hasilnya cukup sama. Berarti jika hasilnya sama, rumus yang kita ketikkan atau kita tulis di atas tadi sudah sesuai dengan rumus PDA benefit sebelumnya. Berikutnya kita akan menentukan nilai NDA. Bagaimana cara untuk menentukan NDA? Kita menggunakan rumus yang hampir sama dengan rumus PDA, cuman untuk NDA AVJ-nya didulukan baru XIJ. Jadi di sini kita coba untuk menuliskan rumus NDA-nya terlebih dahulu. Di sini kita harus tetap fokus karena kesalahan sedikit saja dapat menyebabkan nilai itu tidak sinkron. Jadi kita harus pastikan betul-betul bahwa semuanya sesuai. Nah, ini sebentar lagi kita akan menyelesaikannya. Tinggal kita enter saja dan hasilnya 0. Sesuai yang ada pada tabel A1, nilainya 0. Oke, berikutnya kita akan melanjutkan untuk mencari nilai terbobot PDA atau NDA. Jadi kita di sini mencari nilai SP dan SN. Caranya sama seperti sebelum-sebelumnya. Kita akan coba untuk memasukkan rumus SP terlebih dahulu untuk menguji apakah nilai tersebut sesuai dengan yang ada di tabel. Rumus untuk menentukan nilai SPSN sendiri yaitu SPI sama dengan sigma. Sigma sendiri berarti penjumlahan N di mana J sama dengan 1 dikalikan PDA IJ. Bobotnya ini dikalikan dengan PDA. Begitu juga dengan NDA. Di sini kita coba untuk selesaikan rumusnya dulu agar mendapatkan hasil yang sesuai yaitu 0,35315. Oke, jadi setelah melakukan simulasi pada tabel Excel tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa konten Omar dan Hana memiliki nilai preferensi tertinggi, diikuti oleh Munki Entrang dan Upin dan Ipin. Metode ini terbukti efektif dalam memberikan evaluasi objektif berdasarkan 5 kriteria relevan untuk konten ramah anak. Perhitungan dilakukan secara sistematis dan menunjukkan bahwa keandalan EDAS dalam seleksi konten.